Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Miss Febri. Hari ini kita lanjut lagi pembelajaran online kita ya. Miss Febri akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Nah, untuk hari ini Miss Febri masih akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat. Kemarin kita sudah masuk kepada sifat-sifat dari bilangan berpangkat itu sendiri. Nah, sekarang Miss Febri akan melanjutkan atau mereview dulu sebentar dari sifat-sifat bilangan berpangkat yang pekan lalu sudah Miss Febri jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, sekarang di sini Miss Febri mau menjelaskan ulang untuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, pekan lalu kita sudah Miss Febri sudah menjabarkan dari sifat pertama sampai sifat ketujuh di situ. Terus sudah bisa dilengkapi juga dengan contohnya. Dan silakan untuk kalian yang masih belum paham bisa dipelajari lagi di video sebelumnya. Nah, sekarang Miss Febri hanya mereview saja ya. Nah, perhatikan di sini untuk sifat-sifat dari bilangan berpangkat, kalian mau tidak mau memang harus hafal ya, dan juga bisa menerapkannya atau menggunakannya pada setiap variasi bentuk soal dari bilangan berpangkat itu sendiri. Nah, di sini bisa beri jelasin dulu untuk sifat yang pertama dan kedua. Jadi di sini kemarin kalau ada operasi perkalian dan pembagian dari bilangan berpangkat, dan apabila bilangan berpangkatnya itu bilangan pokoknya itu sama, maka caranya itu adalah kalau dia operasinya perkalian, maka nanti bilangan pokoknya tetap, jadi kalian tulis aja bilangan pokoknya berapa. Nah, yang kalian hitung tinggal pangkatnya saja ya. Jadi kalau misalkan operasinya dikali, berarti pangkatnya ini tinggal kamu tambah ya. Jadi diingat untuk operasi bilangan berpangkat, perkalian, dan pembagian. Jadi ini hanya berlaku untuk operasi perkalian dan pembagian, di mana apabila bilangan pokoknya itu dia sama, maka yang kamu hitung hanya bilangan pangkatnya aja ya. Jadi bilangan pokoknya tetap, tinggal pangkatnya yang kalian hitung. Tinggal kalian lihat aja, dia operasinya perkalian atau pembagian. Kalau kali, berarti nanti bilangan pokoknya ini tetap, kamu tulis saja, pangkatnya yang kalian tambah. Jadi kalau operasinya dia perkalian, pangkatnya ditambah ya. Terus kalau dia nanti operasinya pembagian atau dibagi, maka pangkatnya ini tinggal kalian kurang ya. Jadi itu diperhatikan baik-baik. Terus yang sifat ketiga kemarin, apabila ada perkalian bilangan di dalam kurung, ini kan bilangannya di sini kita misalkan A dikali B. Ini bisa berupa angka, bisa juga berupa variabel ya, huruf-huruf ya. Nah, apabila ada perkalian di dalam kurung, kemudian di luar ada pangkatnya, maka nanti hasilnya itu menjadi A-nya ini, bilangan yang di dalam kurung ini, dia pangkatnya si M ya, berpangkat si M. Yang B ini, yang di dalam kurung ini, dia juga sama, pangkatnya nanti menjadi berpangkat M. Nah, operasinya kan dikali, ya sudah, berarti jadinya A-nya yang tadi pangkat M, kalian kali dengan B-nya berpangkat M. Ya, kemarin Miss Febri menjelaskannya hanya sampai di sini saja. Nah, Miss Febri ada tambahan sedikit di sini. Apabila, kalau ini kan bilangan yang di dalam kurungnya kan bilangan bulat biasa ya. Nah, bagaimana jika angka atau bilangan yang di dalam kurung ini, si A sama si B-nya nih, dia berupa bilangan ada pangkatnya, seperti yang bisa dituliskan di sini. Nah,
ini kan bentuknya itu jadinya A-nya ini dia punya pangkat si P. Kemudian dikali dengan B-nya ini juga punya pangkat si Q. Nah, kemudian di luar kurung ada pangkat lagi si M. Maka kalau bentuknya seperti ini, hasilnya itu akan menjadi, kalau kurung, kita ingat kurung, di matematika itu artinya kan sama saja dikali ya. Berarti nanti pangkat si P yang ada di dalam kurung ini, kamu kali dengan pangkat M yang ada di luar kurung. Ya, kenapa kok bisa jadi dikali? Karena ini dia dipisahkan oleh tanda kurung. Kurung kalau di matematika kan dia sama aja dikali. Jadi nanti penulisannya atau hasilnya jadinya A, ini bilangan pokoknya A, pangkatnya jadinya si P dan si M tinggal kamu kali. Jadi P kali M. Ya. Terus dikali gantian yang B pangkat I, ini berarti pangkat I-nya tinggal kamu kali dengan si pangkat M. Maka tulisannya jadinya B pangkat I dikali M. Ya. Terus sampai sini mudah-mudahan nanti bisa paham ya. Nanti kita langsung coba ke latihan soalnya biar lebih jelas lagi ya. Terus di sini yang keempat, 3 dan 4, dia sama, cuma operasinya saja ya yang berbeda. Kalau di nomor 3 itu kali, maka di nomor 4-nya ini yang pembagiannya. Nah, ingat ya, per itu sama saja pembagian kalau di matematika. Berarti jadinya kalau misalkan ada tulisan A per B, maka itu sama saja A dibagi B, sama ya. Nah, ketika ada operasi pembagian, bentuknya di dalam kurung ini A per B, kemudian di luarnya ada pangkat si M, maka hasilnya nanti A-nya ini yang di dalam kurung itu akan berpangkat si M, begitu juga yang si B-nya ini, dia juga akan berpangkat si M. Maka bisa ditulis sama dengan A berpangkat M per bawahnya juga sama, B-nya juga berpangkat M. Ya. Nah, kemarin juga Miss Febri baru menjelaskan sampai di sini. Nah, sekarang misal A per B-nya ini masing-masing dari si A maupun si B itu dia misal ada pangkatnya nih. Si A-nya ada pangkat, si B-nya ada pangkat. Maka karena dia dipisahkan oleh tanda kurung antara bilangan yang di dalam kurung ini nih dengan pangkat yang di luar, maka tadi pangkatnya nanti tinggal diapain? Karena dipisahkan oleh tanda kurung. Kurung di matematika sama saja dikali. Nah, berarti nanti bentuknya bisa ditulis seperti ini. Apabila si bilangan A per B, masing-masing mereka itu ternyata bilangan yang punya pangkat, yaitu A-nya pangkat P, kemudian B-nya itu juga berpangkat I, kemudian di luar ada pangkat lagi nih si M. Maka nanti hasilnya akan menjadi A pangkatnya ini si P dan si M tinggal kamu kali. Jadi tulisannya A pangkat P kali M. Ya. Terus per, nah B-nya juga sama. Pangkat I-nya ini tinggal kamu kali dengan si pangkat M-nya. Jadi tulisannya menjadi B pangkat P dikali M. Ya. Oh maaf, maksudnya di sini adalah si Q ya, jadi salah ketik nih. Berarti B berpangkat Q dikali M ya. Oke, bisa dipahami. Nah, nanti untuk lebih jelasnya lagi kita ke contoh soal. Jadi di sini mereview aja ya untuk sifat-sifat dari bilangan berpangkat yang kemarin. Nah, kemudian ada lagi sifat dari yang kelima. Jika di dalam kurung ini ada bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M, kemudian di luarnya ada si pangkat N, nah kurung, artinya apa kurung kalau di matematika? Dikali kan ya, berarti pangkatnya ini nanti tinggal kamu kali saja.
Jadi hasilnya menjadi A pangkat M kali N. Jadi bentuknya seperti itu. Ya. Terus sifat yang keenam di sini, jika bilangan A berpangkat negatif atau min, pangkatnya min. Jadi diingat-ingat ya. Apabila ada suatu bilangan, pangkatnya itu dia min atau negatif, maka nanti dia hasilnya pasti seper. Seper itu maksudnya 1/. Ya. Jadi sudah pasti ketika ada bilangan, pangkatnya min nih. Nah, yang kamu perhatiin itu pangkatnya. Kalau ada bilangan, pangkatnya min nih. Nah, tandanya min. Berarti nanti pasti hasilnya dia dalam bentuk 1/. Ya. 1/. Berapa? Nah, sekarang kita lihat di sini. Tadinya kan A-nya pangkatnya min M ya. Nah, nanti M-nya ini pangkatnya, tanda min-nya berubah dia jadi plus. Jadinya nanti hasilnya menjadi 1/, atau 1/, A pangkatnya jadi positif M. Ya, jadi seperti itu. Nah, sifat ini berlaku juga kebalikan. Misal ini kan yang diketahui untuk sifat yang keenam, bila ada bilangan pangkatnya min nih, pasti nanti hasilnya menjadi 1/. Nah, bilangan ini yang tadinya pangkatnya dia negatif, nanti berubah jadi plus. Nah, ya kan? Nah, sekarang misalkan dibalik, bisa beri ada bilangan 1/, A pangkatnya min M. Jadi di bawah itu pangkatnya dia min nih, ada bilangan. Tapi dia letak bilangannya tuh di bawah nih. Nah, karena kan 1/, A pangkat min M. Nah, nanti si pangkat min ini, kalau dia naik ke atas, bilangannya nih, kita pindah ke atas, maka nanti pangkat si min M ini, dia udah langsung otomatis berubah jadi plus. Ya, jadi hasilnya nanti berarti A ya pangkat M. Jadi gitu. Ya. Terus kemarin coba juga kasih tambahan ya penjelasan kalau misalkan ini kan bilangannya bilangan bulat ya. Bilangan bulat yang berpangkat negatif. Gimana kalau bilangan pecahan yang pangkatnya min? Nah, itu kemarin cara gampangnya. Pecahannya tinggal kamu balik aja. Berarti jadinya B/A. Kemudian pangkatnya sudah otomatis berubah jadi plus. Ya. Jadi nanti kalau ada bilangan pecahan, pangkatnya min. Nah, pecahannya itu bilangannya tinggal kamu balik. Terus pangkatnya dia udah langsung jadi positif. Miss, gimana kalau bilangan pecahannya di dalamnya ini, dalam kurungnya ada tanda min? Apakah minnya berubah jadi plus? Tidak. Jadi, yang berubah jadi plus itu pangkatnya aja. Pangkatnya doang nih. Yang min ini berubah jadi plus pada saat dibalik. Kalau dia bilangan pecahannya ada tanda minnya, dia minnya nggak berubah jadi plus, enggak. Tetap dia ada minnya, pecahannya aja yang kamu balik. Ya, jadi yang berubah jadi plus itu adalah pangkatnya. Ya, paham sampai sini? Nanti kita ke contoh soal. Terus sifat yang terakhir yaitu sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh yaitu yang paling mudah nih. Jika ada bilangan berapapun, bilangan bulat berapapun, mau bilangan pecahan, mau bilangan bulat, ketika pangkatnya itu 0, maka hasilnya itu adalah sama dengan 1. Ya. Oke, ini Miss Febri hanya mereview untuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Mudah-mudahan kalian bisa ada gambaran ya, paling enggak ya, dengan apa yang tadi Miss Febri jelasin. Untuk lebih jelasnya nanti kita coba ke contoh soal, sekalian pembahasan, biar kalian lebih paham ya. Nanti Miss Febri lanjut di video berikutnya ya.